Belajar mengenali keadaan diri. Sebuah nasihat untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di antara sekian banyak ilmu yang dipelajari manusia, ada satu ilmu yang sering terlupakan, padahal ia adalah pintu bagi segala ilmu yang lain. Ilmu itu adalah ilmu mengenali keadaan diri. Manusia hari ini mengenal banyak hal. Ia mengenal teknologi, ia mengenal politik, ia mengenal ekonomi, ia mengenal berbagai teori tentang kehidupan. Namun seringkali ia tidak mengenal dirinya sendiri. Ia tahu berita yang terjadi ribuan kilometer dari tempatnya berada. Tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ia mampu menjelaskan keadaan dunia, namun tidak mampu menjelaskan mengapa dirinya sendiri gelisah. Inilah ironi terbesar manusia modern. Semakin luas pengetahuannya tentang dunia, semakin asing dirinya terhadap dirinya sendiri. Padahal semua perjalanan besar dalam sejarah kebijaksanaan selalu dimulai dari satu tempat. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Bukan dari perjalanan kaki, melainkan perjalanan kesadaran. Karena sesungguhnya manusia bukan hanya tubuh yang berjalan. Ia adalah makhluk yang membawa dunia batin yang jauh lebih luas daripada dunia yang tampak oleh mata. Mengapa manusia sulit mengenali dirinya? Karena manusia lebih senang menjadi pengamat bagi orang lain daripada menjadi pengamat bagi dirinya sendiri. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat motif yang tersembunyi di balik tindakan kita sendiri. Kita mampu menilai karakter orang lain, tetapi gagal memahami mengapa hati kita mudah tersinggung. Kita bisa menjelaskan kelemahan banyak orang, namun tidak pernah duduk tenang untuk memahami luka yang selama ini kita simpan. Maka tidak mengherankan apabila banyak manusia hidup dalam keadaan tidak mengenal dirinya sendiri. Ia hidup dengan wajah yang dikenal orang lain, tetapi kehilangan wajah yang dikenal oleh jiwanya sendiri. Ia mempunyai nama, mempunyai pekerjaan, mempunyai kedudukan, tetapi tidak mempunyai kedekatan dengan dirinya sendiri. Keadaan diri adalah cermin jiwa. Saudaraku, keadaan diri bukan hanya tentang bagaimana keadaan tubuh. Bukan hanya tentang sehat atau sakit, kaya atau miskin, berhasil atau gagal. Keadaan diri yang sesungguhnya adalah keadaan batin. Sebab ada orang yang tubuhnya sehat tetapi jiwanya sakit. Ada yang hartanya banyak tetapi hatinya miskin. Ada yang dikelilingi manusia tetapi merasa kesepian. Ada yang tertawa di hadapan orang banyak tetapi menangis dalam kesendirian. Karena itu mengenali diri berarti belajar membaca bahasa jiwa. Belajar mendengar suara-suara halus yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Kadang jiwa berbicara melalui kegelisahan. Kadang melalui kelelahan. Kadang melalui kemarahan. Kadang melalui rasa hampa yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dan setiap gejala itu sesungguhnya bukan musuh. Ia adalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu dalam diri yang meminta untuk dipahami. Kesibukan yang membuat manusia kehilangan diri. Banyak orang mengira dirinya sedang hidup, padahal ia hanya sedang sibuk. Dan kesibukan tidak selalu berarti kehidupan. Lihatlah kehidupan manusia hari ini. Pagi hingga malam ia bergerak. Dari satu urusan ke urusan lain. Dari satu layar ke layar lain. Dari satu keramaian ke keramaian berikutnya. Namun ketika ia sendirian, ketika semua suara menghilang, ketika semua hiburan berhenti, muncullah pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apa sebenarnya yang sedang aku cari? Untuk apa semua ini? Mengapa aku tetap merasa kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena manusia kurang memiliki sesuatu, melainkan karena ia terlalu lama meninggalkan dirinya sendiri. Ego, dan ilusi tentang diri. Filsafat dan tasawuf sama-sama mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia. Bukan pula orang lain, melainkan ketidaktahuannya terhadap dirinya sendiri. Dan pusat dari ketidaktahuan itu adalah ego. Ego selalu ingin terlihat benar. Selalu ingin dipuji. Selalu ingin dianggap penting. Selalu ingin menjadi pusat perhatian. Karena itu ego membuat manusia membangun citra. Membangun topeng. Membangun identitas. Sampai akhirnya ia lupa mana dirinya yang sejati dan mana dirinya yang hanya pertunjukan. Akibatnya manusia menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Ia mengenakan banyak wajah, tetapi kehilangan wajah yang asli. Mengenali diri adalah awal kebijaksanaan. Saudaraku, kebijaksanaan bukanlah kemampuan menjawab semua pertanyaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan memahami keadaan diri sebelum menilai keadaan dunia. Orang bijaksana mengetahui kapan ia sedang marah, kapan ia sedang iri,
Kapan ia sedang takut? Kapan ia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya? Ia tidak menutupi kelemahannya. Ia tidak berpura-pura sempurna, karena ia tahu bahwa kejujuran terhadap diri adalah pintu pertama menuju kematangan jiwa. Semakin seseorang mengenali dirinya, semakin ia rendah hati, semakin ia memahami keterbatasannya, semakin ia berhati-hati dalam berbicara, semakin ia lembut dalam menilai orang lain. Karena ia telah melihat bahwa pergulatan terbesar manusia sesungguhnya terjadi di dalam dirinya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup, saudaraku, mungkin hari ini kita belum mampu memperbaiki dunia. Mungkin kita belum mampu mengubah keadaan yang besar. Tetapi setidaknya kita bisa memulai dari satu langkah sederhana. Duduk sejenak, diam sejenak, dan bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Bagaimana sebenarnya keadaan diriku hari ini? Apakah aku sedang dekat dengan kebenaran atau menjauhinya? Apakah aku sedang hidup dengan kesadaran atau sekadar mengikuti kebiasaan? Apakah aku sedang menjadi diriku yang sejati atau hanya menjadi bayangan dari harapan orang lain? Sebab perjalanan menuju kebijaksanaan tidak dimulai dengan langkah kaki. Ia dimulai dengan keberanian untuk melihat ke dalam diri. Dan seringkali, perjalanan terjauh yang harus ditempuh manusia bukanlah perjalanan melintasi lautan atau pegunungan, melainkan perjalanan dari kepalsuan menuju kejujuran, dari kelalaian menuju kesadaran, dari mengenal dunia menuju mengenal diri. Karena siapa yang mengenal dirinya dengan benar, ia akan lebih mudah memahami kehidupan. Dan siapa yang memahami kehidupan dengan jernih, ia akan lebih dekat kepada Sang Pencipta kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua, ketika manusia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Saudaraku, ada sebuah keadaan yang sangat aneh dalam kehidupan manusia. Ia hidup bersama dirinya selama puluhan tahun. Bangun bersama dirinya, berjalan bersama dirinya, makan bersama dirinya, tidur bersama dirinya. Namun sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar berjumpa dengan dirinya sendiri. Ia mengenal nama yang diberikan kepadanya. Ia mengenal pekerjaan yang dijalaninya. Ia mengenal status yang melekat padanya. Tetapi ia tidak mengenal siapa yang sedang mengalami semua itu. Sejak kecil manusia diajarkan untuk menjadi sesuatu. Menjadi pintar, menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi kaya, menjadi terhormat. Tetapi sangat sedikit yang mengajarkan bagaimana menjadi sadar. Akibatnya manusia tumbuh dengan banyak pencapaian, tetapi sedikit pemahaman. Ia membangun rumah, tetapi tidak membangun batin. Ia memperindah penampilan, tetapi melupakan isi dirinya. Ia sibuk memperbaiki citra, tetapi membiarkan jiwanya terluka. Maka jangan heran apabila banyak manusia tersenyum di luar tetapi remuk di dalam. Karena senyum dapat dipelajari, tetapi ketenangan tidak dapat dipura-purakan. Kesedihan yang tidak dikenali akan menjadi beban. Seringkali seseorang berkata, "Aku tidak tahu mengapa aku merasa gelisah. Aku tidak tahu mengapa hidup terasa berat. Aku tidak tahu mengapa hati terasa kosong." Sesungguhnya bukan karena tidak ada sebab, melainkan karena ia belum melihat ke dalam dirinya cukup dalam. Luka yang tidak dipahami akan berubah menjadi kemarahan. Kesedihan yang tidak diterima akan berubah menjadi kegelisahan. Ketakutan yang tidak disadari akan berubah menjadi kecemasan. Dan kehilangan yang tidak diikhlaskan akan berubah menjadi beban yang terus dibawa sepanjang hidup. Jiwa manusia menyimpan jejak. Setiap pengalaman meninggalkan bekas. Setiap perpisahan meninggalkan cerita. Setiap kegagalan meninggalkan pelajaran. Tetapi apabila semua itu hanya ditumpuk tanpa dipahami, maka jiwa menjadi seperti rumah yang penuh barang lama. Sesak, pengap, dan kehilangan ruang untuk bernapas. Karena itu mengenali diri bukan hanya mengenali kelebihan, tetapi juga berani mengenali luka. Berani mengakui kelemahan. Berani menerima kenyataan bahwa kita pun manusia yang tidak selalu kuat. Kesadaran adalah cahaya dalam diri. Saudaraku, banyak orang mencari cahaya di luar dirinya. Padahal cahaya pertama yang harus ditemukan adalah cahaya kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita inginkan. Bukan sebagaimana yang kita takutkan. Tetapi sebagaimana kenyataannya. Orang yang sadar mengetahui bahwa dirinya sedang marah. Orang yang sadar mengetahui bahwa dirinya sedang sombong. Orang yang sadar mengetahui bahwa dirinya sedang iri. Dan karena ia menyadarinya, ia memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Sedangkan orang yang tidak sadar akan dikuasai oleh keadaan dirinya sendiri. Ia marah tetapi merasa benar. Ia sombong tetapi merasa mulia.
Ia iri tetapi merasa sedang memperjuangkan keadilan. Maka kesadaran bukan sekadar pengetahuan. Kesadaran adalah kemampuan melihat diri tanpa topeng. Melihat diri tanpa pembelaan. Melihat diri tanpa alasan-alasan yang dibuat untuk menyenangkan ego. Manusia adalah pertanyaan yang sedang berjalan. Filsafat mengajarkan bahwa manusia bukanlah jawaban. Manusia adalah pertanyaan. Pertanyaan yang sedang berjalan. Pertanyaan yang sedang mencari makna. Pertanyaan yang sedang mencari arah. Dan selama ia hidup, pertanyaan itu tidak pernah selesai. Siapa aku? Mengapa aku ada? Kemana aku menuju? Apa yang sebenarnya sedang kucari? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Justru itulah tanda bahwa jiwa masih hidup, sebab jiwa yang mati tidak lagi bertanya. Ia hanya mengikuti arus. Ia hanya mengulang kebiasaan. Ia hanya menjalani hari tanpa pernah memahami maknanya. Mengenali diri sebelum waktu mengenalkan kita kepada kebenaran. Saudaraku, ada satu guru yang tidak pernah gagal mengajar manusia. Namanya adalah waktu. Waktu akan menunjukkan siapa yang tulus. Siapa yang berpura-pura, siapa yang bijaksana, dan siapa yang selama ini hanya sibuk dengan bayang-bayang dirinya sendiri. Cepat atau lambat usia akan menua. Tubuh akan melemah. Kekuatan akan berkurang. Dan segala sesuatu yang selama ini kita banggakan perlahan akan ditinggalkan. Pada saat itulah manusia mulai bertanya, apa yang sesungguhnya telah aku pahami tentang diriku sendiri? Karena pada akhirnya, bukan jabatan yang menemani kesendirian kita. Bukan pula harta, bukan pujian manusia, yang menemani adalah keadaan jiwa kita sendiri. Dan jiwa yang tidak pernah dikenali akan menjadi tempat yang asing bahkan bagi pemiliknya. Penutup renungan, maka sebelum dunia bertanya siapa diri kita, bertanyalah terlebih dahulu kepada diri sendiri. Sebelum usia habis menghitung hari, hitunglah keadaan hati. Sebelum menuntut dunia agar memahami kita, belajarlah memahami diri sendiri. Karena siapa yang mengenali dirinya, akan mengenali kelemahannya. Siapa yang mengenali kelemahannya, akan mengenali kebutuhannya kepada Tuhan. Dan siapa yang mengenali kebutuhannya kepada Tuhan, akan menemukan kerendahan hati yang melahirkan kebijaksanaan. Disitulah perjalanan kesadaran dimulai. Bukan ketika manusia berhasil menaklukkan dunia, melainkan ketika ia berhasil berjumpa dengan dirinya sendiri.